Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita daripada adab-adab tentang melahirkan yang telah disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdurrahman ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa minal adabi al-hadi asyar fi adabil wiladah wa hiya sittah. Ada 6 adab. Ya, ada 6 adab dalam prosesi kelahiran itu. Yang pertama kata beliau alla yakthura farhuhu bidzakari wa huznuhu bil untha. Kalau dapat anak laki-laki jangan terlalu senang, dan juga apabila mendapat anak perempuan jangan terlalu sedih. Intinya adalah tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari sisi kegembiraan dan kesedihan. Fa innahu la yadri fi ayyihima al-khair. Karena sesungguhnya dia tidak tahu ya di mana ada kebaikan dari kedua anak tersebut. Bisa jadi menginginkan anak laki-laki, namun ternyata anak laki-laki tersebut tidaklah menjadi anak yang berbakti. Dan bisa jadi menginginkan anak perempuan, tapi anak perempuan tersebut ternyata mendatangkan aib bagi keluarga. Yang terbaik adalah yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang dikehendakinya laki-laki, dan Allah memberikan kepada yang dikehendakinya perempuan. Allah mengatakan yahabu, Allah memberi, mengaruniakan, dan itu adalah pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa Arab yahabu ini dari kata hibah. Hibah artinya pemberian dari Allah, dan itu harus diterima dengan hati yang lapang dan sukacita. Ya, entah apapun yang diinginkan, ya seorang boleh berikhtiar, berusaha menggunakan segala kemampuan yang ada, pengetahuan yang ada supaya mendapatkan anak laki-laki misalnya, atau supaya mendapatkan anak perempuan misalnya. Namun hasil akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah maka itu perlu disyukuri dan ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kegembiraan kita. Ats-tsani, yang kedua adalah kata beliau an yu'adzina fi udunil mauludihi nayulad, ya, diadzankan di telinga sang bayi ketika dilahirkan, telinga kanannya. Ats-tsalitsu an yusammihi isman hasanan, diberi nama dengan nama yang baik. Wa fi afradi Muslim, dalam Sahih Muslim disebutkan inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Wa man kana lahu ismun makruhun ustuhibba tabdiluhu, barang siapa yang punya nama yang maknanya jelek, maka disunahkan untuk diganti nama tersebut. Ya, faqad ghayyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asma'a jama'ah wa qad kariha minal asma' aflah wa yasar wa ribah wa barakah. Nabi telah mengganti nama beberapa orang daripada sahabat Nabi. Ya, diganti namanya. Yang namanya Huzun diganti oleh Rasulullah menjadi Yasar misalnya. Namanya adalah sedih, diganti oleh Nabi mudah. Waqad kariha minal asma', dan juga dimakruhkan nama-nama tersebut. Ya, nama-nama apa saja itu? Aflah misalnya. Aflah artinya yang paling beruntung. Wa yasar, yasar artinya kemudahan. Ribah atau robah, robah artinya keuntungan. Barakah, berkah. Li'annahu yuqal ahu wasammah, apakah ada di sana? Fayuqalu la, maka dijawab tidak. Misalnya, apakah ada yasar di sana? Apakah ada barokah di sana? Dijawab tidak ada barokah. Ya, padahal barokah yang dimaksud adalah nama orang. Tapi ketika kita tanya apakah ada barokah di dalam? Tidak ada barokah. Ya, seakan-akan tidak ada keberkahan di tempat tersebut. Apakah ada ribah di sana? Ribah artinya keberuntungan, keuntungan. Apakah ada robah di sana? Dijawab tidak ada. Ya, seakan-akan tidak ada keuntungan sama sekali di tempat tersebut. Yang keempat adalah al-aqiqah. Yang keempat, akikah. Anid dzakari syatan, ya, akikah untuk laki-laki, anak laki-laki 2 ekor kambing, wa anil unsa syah, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing.
Al-khamisu yang kelima adalah an yuhannikahu bitamratin aw halawah. Ditahnik ya, ditahnik itu diberikan makanan pada sang bayi kecil berupa makanan yang telah dihaluskan dan dikunyahkan oleh kita orang dewasa. Misalnya di sini disunahkan ditahnik dengan menggunakan kurma. Jadi kurmanya dimakan dulu ya orang dewasa, bapaknya atau ibunya mengunyahnya, kemudian pecahan atau remahan daripada kurma tadi yang kecil tadi digosokkan di langit-langit mulut bayi atau di lidahnya. Ya, kata para ulama ini lifatkil am'a. Kata para ulama fungsinya adalah untuk merangsang usus. Kemudian yang keenam adalah al-khitan, disunat. Atsani asyar, kemudian yang ke-12 ya. Kita keluar daripada adab-adab terkait dengan kelahiran.